Bayangin kalian lagi sendirian di kamar pas tengah malam, tapi tiba-tiba kalian ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin kalian. Bukan cuma perasaan, tapi kalian bisa merasakan tatapan dingin itu. Atau pernah nggak sih kalian dengar bisikan yang bikin bulu kuduk merinding persis di sebelah telinga, padahal kalian yakin banget nggak ada siapa-siapa di sekitar kalian? Kalau pernah, coba deh tahan napas sebentar. Karena malam ini gue mau bawa kalian masuk ke dalam sebuah cerita, sebuah pengalaman yang mungkin bakal bikin kalian mikir 2 kali. Apa tempat tinggal kalian saat ini benar-benar cuma dihuni oleh kalian sendiri? Atau ada penghuni lain yang tak kasat mata? Gimana, udah siap? Oke, kalau udah siap, mari kita mulai. Jadi gini, Siti ini kan tipikal anak yang mandiri banget dan pantang menyerah. Dia merantau dari kota kecil di Jawa Tengah ke ibu kota Jakarta demi ngejar mimpinya kuliah di salah satu universitas favorit. Udah pasti hal pertama yang harus dia beresin setibanya di sana adalah tempat tinggal kan ya. Dia butuh kosan yang nyaman, deket kampus biar irit ongkos, dan yang paling penting nggak bikin kantong jebol karena dia harus ngatur uang bulanan sendiri. Setelah seharian muterin kota, keluar masuk gang sempit, nanya sana-sini ke ibu-ibu warung dan tukang ojek, akhirnya dia nemu satu kosan yang kelihatannya cocok banget. Namanya kosan Mawar Hitam. Denger namanya aja udah agak aneh ya. Mawar Hitam. Gue langsung merinding nih. Jujur, Siti sendiri sempat ngerasa ada yang janggal dan gak srek di hati. Tapi karena lokasinya yang cuman butuh jalan kaki, ya sekitar 2 menit ke kampusnya, dia pun coba positive thinking aja. Mungkin si ibu kosnya punya sense of aesthetic yang unik, suka sama bunga mawar warna gelap. Siapa tahu gitu kan. Bangunan kosan ini sendiri lumayan besar, 2 lantai dengan arsitektur lama khas rumah Belanda zaman dulu. Catnya udah mulai pudar dan lumutan di beberapa bagian temboknya. Tapi nggak terkesan angker kok, cuman terkesan tua aja. Siti dapat kamar di lantai 2. Posisinya paling pojok, persis di sebelah tangga kayu yang lumayan curam dan berderit kalau diinjak. Serem gak tuh? Minggu-minggu pertama, semuanya berjalan normal, bahkan cenderung membosankan saking sibuknya Siti. Dia sibuk banget sama jadwal kuliahnya yang padat, adaptasi sama hiruk-pikuk kota yang gak pernah tidur, suara klakson kendaraan yang gak berhenti, dan macet di mana-mana. Penghuni kosan juga rame, banyak mahasiswi lain yang senasib ngekos buat kuliah atau kerja. Siti bahkan sempat beberapa kali ngobrol ringan sama beberapa penghuni lain dan mereka semua kelihatan ramah. Siti mikir, ini kosan biasa aja, mungkin cuma namanya aja yang serem. Dia pun mulai merasa nyaman di sana. Tapi siapa sangka kalau biasa aja itu cuma topeng belaka. Karena nggak lama setelah itu, semua kenyamanan yang Siti rasakan perlahan mulai terkikis. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Siti masih melek. Dia lagi ngerjain tugas kuliah yang deadline-nya besok pagi, jadi mau nggak mau dia harus begadang. Suasana di kosan udah sepi banget, semua lampu di koridor udah dimatikan kecuali lampu kamar Siti. Tiba-tiba dari arah tangga kayu yang letaknya persis di sebelah kamarnya, dia dengar suara langkah kaki yang aneh. Bukan langkah kaki orang yang biasa, kedengarannya kayak ada yang menyeret sesuatu, serk, serk, serk. Perlahan-lahan naik tangga, langkahnya berat tapi pelan seolah menyeret beban yang tak terlihat. Suara itu makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Asli gue mulai merinding nih. Siapa ya jam segini? Jangan-jangan ibu kos, pikirnya. Dia mencoba mencari logika. Atau mungkin salah satu penghuni lain ada yang baru pulang dari lembur atau mau ke kamar mandi. Tapi anehnya, setelah suara langkah itu berhenti, nggak ada suara pintu dibuka atau suara orang bergerak. Yang ada, malah suara gesekan yang tipis banget, kayak kuku panjang yang menggaruk-garuk permukaan kayu, persis di balik pintu kamarnya. Suara itu semakin terdengar sangat jelas. Nah, ini bikin si Siti makin penasaran kan ya. Siti menahan napas, tubuhnya kaku di atas kasur. Dia coba mengintip dari lubang kunci, tapi gelap gulita, dia nggak bisa melihat apa-apa. Lalu, suara gesekan itu berhenti, diganti sama suara bisikan yang sangat samar. Kayak gumaman, tapi nggak jelas apa yang diucapkan. Suara itu begitu dekat, seolah ada yang menempelkan mulutnya di pintu kamar Siti. Dia buru-buru nutup kupingnya dengan kedua tangan, baca doa apa aja yang dia ingat dari kecil sambil matanya merem erat-erat. Siti nggak berani bergerak dari tempat tidurnya. Bahkan, untuk menyalakan lampu pun dia tak sanggup. Dan kondisi ini bertahan sampai fajar menyingsing dan matahari menembus jendela. Haduh, kasihan banget ya. Besok paginya, dengan muka pucat pasi dan mata panda yang jelas terlihat, Siti langsung cerita ke beberapa penghuni kosan lain. Dia berharap dapat simpati atau paling nggak penjelasan logis dari mereka. Siti ingin tahu ada masalah apa dengan kosan ini atau apakah dia sedang berhalusinasi. Tapi reaksi mereka
Jujur aja, itu jauh lebih bikin Siti terkejut daripada suara bisikan semalam. Mereka semua cuman senyum-senyum aneh, malah ada yang bilang, oh itu udah biasa, santai aja, dia cuma lewat kok. Ada lagi yang bilang, gak usah dipikirin, anggap aja angin lalu, nanti juga terbiasa. Bahkan ada yang bilang dengan entengnya, kamu kan penghuni baru, wajar dong penghuni lama ngajak ngekenalan gitu. Lalu mereka bareng-bareng menertawakan Siti. Kalian bisa bayangin gak sih gimana reaksinya Siti saat itu? Dan bener aja, kejadian itu cuma permulaan dari serangkaian teror yang akan dia alami. Setelah malam yang mencekam itu, Siti mulai sering ngalamin hal-hal aneh lainnya. Yang makin lama, makin intens dan nyata. Kadang pas dia lagi tidur, dia ngerasa ada yang ngelus rambutnya dengan lembut, seolah-olah ada tangan yang mengelus kepalanya, mencoba menenangkannya. Saat Siti buka mata, nggak ada siapa-siapa di kamar itu, hanya kegelapan yang menemaninya. Kadang, dia juga nyium bau melati yang sangat kuat. Padahal nggak ada bunga melati di kosan itu, apalagi di kamarnya. Tapi bau itu tercium sangat menusuk, seolah ada yang menaruh bunga melati tepat di samping bantalnya. Suara-suara aneh di luar kamar juga makin sering dia dengar, mulai dari suara tangisan lirih yang menyayat hati, tawa cekikikan anak kecil yang tiba-tiba berhenti, sampai suara orang menyeret barang berat di tengah malam. Padahal Siti tahu tidak ada penghuni lain yang pulang selarut itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang Siti nggak bakal pernah bisa lupain, bahkan seumur hidupnya. Malam itu dia baru pulang dari kampus, kehujanan dan kedinginan. Jam udah menunjukkan pukul 11 malam, kosan udah sepi banget. Lampu-lampu di koridor udah dimatikan. Hanya menyisakan kegelapan yang pekat, bener-bener gelap. Siti pun masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu rapat-rapat. Berharap kegelapan di luar nggak ikut masuknya ke dalam. Dia ngidupin lampu utama kamarnya sambil menarik napas lega. Tapi ketenangan itu cuman sesaat. Setelah meletakkan tas, Siti ingin ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia melangkah pelan menuju pintu kamar mandi di dalam kamarnya. Saat tangannya hendak meraih gagang pintu, dia melihat sesuatu yang bikin darahnya langsung beku di tempat. Lihat apa tuh? Dari celah bawah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, dia melihat sepasang kaki telanjang. Kaki itu berwarna putih pucat, tampak kotor dengan lumpur kering di beberapa bagian, dan yang paling mengerikan, kuku jari kakinya sangat panjang dan menghitam, seolah tidak pernah dipotong selama bertahun-tahun. Kaki itu diam, terpaku di sana, seolah sedang memperhatikannya dari balik celah pintu. Udah nih, berabe deh urusannya. Setelah nggak sengaja lihat kaki itu, jantung Siti pun langsung berdegup kencang. Dia tahu, itu bukan kaki manusia normal, bukan kaki penghuni kosan lain, dan tentu saja bukan kakinya sendiri. Otaknya mencoba memproses siapa yang bisa ada di kamar mandi dalamnya, padahal dia baru aja masuk. Tubuhnya mulai kerasa kaku, kakinya lemas tak bertenaga. Habis itu, badan Siti nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia cuma bisa memejamkan matanya, berharap itu semua cuma mimpi buruk, atau efek kelelahan dan dinginnya hujan. Tapi, pas dia buka mata, kaki itu masih ada dong. Bahkan, kaki itu bergerak sedikit seolah melangkah maju perlahan semakin mendekat ke celah pintu. Rasa dingin tiba-tiba menusuk tulang Siti seolah ada hawa kematian yang merayap mendekat. Lalu, perlahan pintu kamar mandi itu terbuka sedikit lebih lebar, mengeluarkan suara derit yang sedikit panjang. Dan dari celah yang kini lebih besar itu, Siti ngeliat sejumput rambut hitam panjang mulai menjuntai ke lantai. Basah kuyup, seolah baru aja keramas atau keluar dari kubangan air. Rambut itu begitu hitam pekat kontras dengan lantai keramik kamar mandi yang agak kusam dan sedikit pudar. Dan yang paling mengerikan, perlahan rambut itu ditarik masuk lagi ke dalam. Seolah ada yang menariknya dari balik pintu, menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Setelah rambut itu menghilang sepenuhnya, pintu kamar mandi itu kembali tertutup dengan suara klik yang pelan, kayak ada yang menguncinya dari dalam. Hebatnya, Siti nggak pingsan, tapi dia jauh dari kata baik-baik aja. Dia langsung ambruk di lantai kamar, menangis sesenggukan, tubuhnya gemetar hebat. Dia nggak sanggup lagi berada di kamar itu. Dengan sisa tenaga yang ada, dia merangkak keluar, membuka pintu kamarnya, lalu berusaha menuju ke kamar temannya. Ya, dia menuju Santi, yang kamarnya kebetulan tidak jauh dari kamarnya. Siti pun mengetuk pintu kamar Santi, dengan tangan gemetar dan wajah pucat pasi. Dan yang bikin greget, Santi nggak langsung bangun. Ya, wajar aja sih, kan ini lagi tengah malam. Siti tetap gak menyerah, terus mengetuk pintu kamar Santi. Beruntung banget, Santi segera membuka pintunya. Nah, waktu ngelihat Siti terbaring di depan kamarnya, Santi terkejut.
Siti seolah bicara minta tolong, tapi Santi nggak bisa dengar apa yang diucapkan Siti. Akhirnya, Santi segera menarik Siti masuk ke kamar. Awalnya, Santi mencoba menenangkan Siti, menganggap itu hanya halusinasi, karena kelelahan atau ketakutan. Tapi Siti bersikeras, karena dia melihatnya dengan jelas. Malam itu, Siti memutuskan untuk menginap di kamar Santi. Mereka berdua berbaring di kasur dengan lampu menyala terang. Santi mencoba membuat Siti tertawa dan melupakan kejadian itu. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 3 pagi saat keduanya mulai terlelap, tiba-tiba mereka mendengar suara bisikan yang sangat dekat dari arah kamar mandi Santi. Siti dan Santi langsung membuka mata, saling pandang dengan ketakutan. Suara itu jelas bukan mimpi. Keduanya bangun, duduk di kasur, dan merapatkan diri. Lalu mereka melihat dengan mata kepala sendiri, selimut di kaki kasur Santi tertarik perlahan ke bawah, seolah ada yang menariknya dari bawah. Siti dan Santi berteriak histeris. Mereka tak berani lagi berdiam di kamar itu. Dengan panik, mereka keluar dari kamar Santi dan memutuskan untuk menghabiskan sisa malam di ruang tamu kosan sambil terus berdoa dan berharap pagi segera tiba. Malam itu adalah malam terpanjang dan paling menakutkan bagi keduanya. Keesokan paginya, setelah semalaman tidak tidur, Siti dan Santi memutuskan untuk mencari bantuan. Siti yakin ini bukan lagi soal biasa aja seperti kata penghuni lain. Dia merasa harus bicara dengan Pak Kos, pemilik kosan Mawar Hitam. Dengan langkah berat dan hati yang masih dipenuhi rasa takut, mereka berdua mendatangi rumah Pak Kos yang berada tepat di samping kosan. Mereka berharap Pak Kos bakal ngasih solusi, atau setidaknya menunjukkan simpati, dan menawarkan untuk memanggil paranormal. Tapi, reaksi Pak Kos justru membuat Siti dan Santi semakin terkejut dan makin ketakutan. Pak Kos hanya menyimak dengan tatapan kosong, lalu dia tersenyum tipis, senyuman yang sangat aneh dan tidak wajar. Dia hanya menjawab dengan suara rendah, "Oh, itu biasa, Neng. Namanya juga kosan lama. Sudah biasa ada penghuni lain. Tidak apa ada apa, dia tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Neng Siti dan Neng Santi kan juga masih baru di sini, belum terbiasa." Kata-kata itu membuat Siti dan Santi merinding. Bagaimana mungkin pemilik kosan bisa sesantai itu? Dan mengapa dia terdengar seperti memaklumi kehadiran entitas itu? Siti dan Santi merasa ada yang tidak beres. Penolakan Pak Kos untuk membantu ditambah dengan senyumannya yang dingin, membuat mereka curiga. Mereka mulai mencari tahu lebih jauh tentang kosan Mawar Hitam dan Pak Kos dari warga sekitar. Dan apa yang mereka temukan itu lebih mengerikan daripada hantu di kosan itu sendiri. Ternyata sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga sekitar bahwa Pak Kos itu memang memelihara sesuatu. Konon dia menggunakan ilmu hitam atau ilmu penglaris yang melibatkan entitas tak kasat mata untuk menarik mahasiswi calon penghuni kosan. Menurut cerita warga, penghuni itu berfungsi seperti magnet, membuat calon penghuni merasa nyaman dan tertarik untuk menyewa kamar di kosan Mawar Hitam, tanpa peduli seberapa tua atau menyeramkan kosan itu dari luar. Dan penghuni itu juga menjaga agar kosan selalu ramai, sehingga Pak Kos bisa terus kaya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Para penghuni kosan yang lemah mentalnya atau yang terlalu sensitif seringkali akan diganggu hingga akhirnya memilih pergi. Konon beberapa bahkan sempat jatuh sakit parah atau mengalami depresi karena teror yang mereka alami. Mendengar semua itu, Siti dan Santi langsung memutuskan untuk pindah hari itu juga. Mereka nggak peduli lagi sama uang jaminan yang hangus atau betapa repotnya mereka harus cari tempat baru dalam waktu singkat. Mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan segera pergi meninggalkan kosan itu untuk selamanya. Bayangin guys, kalau kalian di posisi Siti dan Santi, gimana perasaan kalian? Jujur aja, gua ngebayanginnya aja udah bikin merinding disco berkali-kali lipat, pengen langsung peluk guling dan selimutan sampai pagi. Ini bukan cuma tentang hantu, tapi juga tentang sisi gelap manusia. Mungkin di antara kalian juga ada yang punya pengalaman serupa di kosan atau rumah sewaan kalian. Atau mungkin kalian pernah ngekos di tempat yang punya cerita horornya sendiri. Coba deh ceritain di kolom komentar biar kita bisa berbagi pengalaman dan sama-sama merinding bareng. Tapi ingat, kalau kalian mau cerita, pastikan kalian lagi nggak sendirian ya, biar ada yang nemenin. Pesan gua, kalau kalian lagi cari kosan atau tempat tinggal, coba deh perhatiin sekelilingnya baik-baik. Jangan cuma lihat harga sama fasilitas yang murah meriah. Kadang ada hal-hal yang gak bisa dilihat sama mata telanjang, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Dan selalu berdoa, jaga diri baik-baik, dan jangan pernah meremehkan hal-hal gaib di sekitar kita. Kadang, kengerian bukan cuma datang dari makhluk halus, tapi juga dari motif gelap manusia itu sendiri. Jangan sampai kejadian kayak Siti dan Santi ini nimpa kalian atau orang-orang terdekat kalian. Oke, segitu dulu cerita horor kosan Mawar Hitam malam ini. Semoga setelah dengerin ini kalian bisa tidur nyenyak. Atau paling enggak terlalu parno lihat pojokan
kamar atau pintu kamar mandi kalian sendiri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor dari gua selanjutnya. Klik tombol loncengnya juga ya biar dapat notifikasi langsung. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, gak semua yang terlihat itu nyata dan gak semua yang gak terlihat itu gak ada. Hati-hati di jalan dan di rumah kalian sendiri ya, karena bisa jadi yang di samping kalian saat ini bukan hanya guling kalian.